Karena tanya malah di miskom. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu kembali di mata kuliah pengambilan keputusan. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Setelah minggu lalu kita bertemu membahas soal pengantar pengambilan keputusan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingat apa itu pengambilan keputusan? kebetulan lupa ini. Mungkin bisa dibantu Mas Irfan atau Mas Haji. Masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita membahas apa? Definisi dari pengambilan keputusan itu. Ya, perlunya partisipasi aktif ya dari masyarakat untuk mengambil keputusan dari dia seperti itu Bapak. Iya betul. Jadi kalau kita ingat minggu lalu bahwa dalam proses pengambilan keputusan itu, apalagi kita bicara soal sektor publik ya, perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Kenapa demikian? Karena seringkali fenomena pengambilan keputusan itu jatuhnya secara top down, ya, artinya dari atas ke bawah. Nah, seringkali proses pengambilan yang seperti itu menimbulkan gejolak di masyarakat. Ya, apa yang terjadi? Karena dalam proses tersebut tidak merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, hari ini kita akan memperdalam salah satu kajian dalam proses pengambilan keputusan. Kita akan belajar teori dan model pengambilan keputusan. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama, kita memahami pendekatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita membedakan ciri-ciri ya. Jadi mahasiswa dituntut untuk dapat membedakan ciri-ciri dari masing-masing pendekatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian nanti teman-teman mahasiswa harus bisa untuk menilai relevansi dari masing-masing teori dan model dalam pengambilan keputusan ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, kita akan dalami dulu pengenalan pendekatan pengambilan keputusan. Ya, jadi kalau kita bicara soal tujuan pendekatan dalam pengambilan keputusan itu memiliki tujuan. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menyederhanakan kompleksitas. Ya. Kalau teman-teman tahu, dalam proses pengambilan keputusan itu biasanya terdiri dari beberapa alternatif nggak? Ya. Contohnya apa? Ada yang bisa mengaitkan nggak dengan kondisi di sekitar kita? Paling udah lupa ini apa top down bottom up proses pengambilan keputusan Oke. dari organisasi publik di instansi pemerintah daerah. Nah, kalau kita kaitkan misal dalam konteks pemilu ya, paling umum kita tahu pemilu itu biasanya terdiri dari beberapa calon, ya, di mana masing-masing calon itu punya visi dan misi. Nah, artinya dalam proses pengambilan keputusan dalam konteks pemilu tadi ada sesuatu hal yang ingin dituju. Kalau pemilu apa sih yang kita tuju dalam pemilihan tadi? Menang Tuh, kemenangan salah satunya. Kemenangan bagi siapa? bagi calon, bagi Ya, partai. bagi partai, bagi kepala negara untuk mengisi posisi tersebut, atau bagi kepala daerah. Ya, jadi ada tujuannya di sana. Nah, kemudian dalam konteks pengambilan keputusan ini memiliki beberapa manfaat, teman-teman ya. Jadi yang pertama, manfaat yang pertama itu adalah menyederhanakan proses yang kompleks. Kemudian meningkatkan rasionalitas analisis dan adaptasi terhadap kebutuhan organisasi. Ya, sebetulnya kalau kita bicara pengambilan keputusan itu melibatkan proses yang rasional. Ada yang tahu apa itu rasional? Masuk akal. Nah, masuk Logis. akal, logis. Kalau dikaitkan dalam konteks pengambilan keputusan maknanya apa? Berarti pengambilan keputusan itu harus apa? Sesuai kebutuhan, Oke, maksudnya seperti apa? Mungkin bisa sesuai Ekspor. realita dan masalah yang dihadapi. Dapat menjawab permasalahan Ya. masyarakat seperti itu kan. Pernah nggak teman-teman menemui ada proses pengambilan keputusan yang tidak rasional? Ada pemilu itu sendiri tidak rasional. Pemilu? Iya. Kenapa? Seseorang Coba. memilih calon itu bukan atas dasar pengenalan dengan calonnya. Masyarakat memilih calon, tapi karena ada ya itu ada elemen-elemen di lainnya. Nah, contohnya ini tadi amplopnya, minyak politik, sembako politik dan seterusnya. Itu kan karena mendasari kebutuhan masyarakat, sehingga pemilihan itu tidak rasional terkait visi dan misi calon, Pak. Begitu, Pak.
Mantap ini, Bapak paling suka yang seperti ini, jawabannya bisa out of the box ya, betul. Walaupun kita tahu pengambilan keputusan itu sebetulnya harus mengutamakan ya, harus utamakan rasionalisasi, tapi pada faktanya memang banyak teman-teman ya proses pengambilan keputusan yang irasional sebetulnya, atau rasionalisasinya itu kurang. Tadi Mas Juang sudah mencontohkan ya, salah satunya dalam pemilu, kontestasi pemilu, ada namanya bagi-bagi amplop ya, serangan pajak ataupun dan sebagainya. Dalam konteks organisasi publik, ada nggak teman-teman yang bisa mencontohkan mungkin dengan case-case terdekat kita, di mana ada proses pengambilan keputusan, tapi tidak mengedepankan rasionalitas dalam pengambilan keputusannya. Gimana Mas Haji? Nah, ini harus bisa dikaitkan dengan fenomena sekitar kita. Ada nggak kira-kira? Kemarin bupati Pak. Wis, bupati-pati. Dalam konteks bencana juga mungkin Pak. Oke, coba kita eksplor satu-satu. Kita beralih ke yang Pati dulu. Menurut Mas Juang, dengan fenomena di Pati kemarin, Bupati ngambil keputusan ya di sana ya, untuk menaikkan PBB ya kemarin ya, sebesar 250%. Bukan main teman-teman, 250%, bukan Sedangkan daya 100%. beli masyarakatnya menurun, pendapatannya masyarakat di bawah juga kan bilang cukup rendah ya, sehingga itu sangat bagi masyarakat tadi ya sangat memberatkan. Kan lonjakannya 250% gitu. Kalau menurut Mas Juang, berarti kalau dikaitkan dengan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan, artinya itu rasional nggak yang apa yang diambil oleh bupati-pati tadi? Jadi tidak sesuai kebutuhan masyarakat, tidak. Landasannya kan tidak sesuai aspirasi. Gitu. Berarti apa yang diambil oleh pemerintah sebagai keputusan itu berlawanan dengan apa yang dirasakan atau dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu fenomena teman-teman, itu juga satu case bahwa dalam pengambilan keputusan ini masih terjadi lag gap, baik itu dari pengambilan keputusan ataupun penerima dari keputusan tersebut ya. Oke, tadi Mas Aji sempat menjawab berkaitan dengan bencana alam. Contohnya apa Mas? Bencana alam. Karena kalau bencana alam kita nggak tahu kerugiannya. Biasanya terus keputusannya tidak rasional karena kemanusiaan kan. Ya alokasi kan nggak bisa perencanaan, kita memutuskan sesuatu basisnya kita mengira-ngira bencananya berapa, jadi yang keluar nggak rasional dan kerugiannya berapa yang diakibatkan oleh bencana, sehingga pemerintah atau mungkin pakai pasal melindungi segenap rakyat ya Pak. Jadi harus keluar semua. Oke. Itu kan nggak rasional dalam negara, dia kan harus berhitung, tapi karena melindungi segenap bangsa ya dia harus keluar anggarannya. Menarik nih. Berarti kalau kita lihat statement dari Mas Haji, sebetulnya proses pengambilan keputusan yang tidak rasional tadi ya, itu juga masih bisa dapat dibenarkan dalam kondisi atau konteks tertentu seperti itu ya. Oke, menarik nih teman-teman ya, semakin luas pemahaman kita. Oh, mungkin Mbak Asih baru datang. Iya Pak, maaf terlambat Pak. Gak apa-apa, silakan. Bisa duduk di depan. Iya, di sini saja Pak, lagi nggak enak badan. Gak apa-apa, silakan. Supaya masuk. Ya, jadi itu tadi teman-teman ya, beberapa case bicara soal pengambilan keputusan. Nah, bicara soal model sendiri, jadi pengambilan keputusan ini ada beberapa model. Yang pertama itu ada pendekatan atau model klasik atau the classical approach ya. Secara sederhana di sini bisa kita baca. Jadi pendekatan klasik itu adalah pendekatan yang menganggap pengambilan keputusan itu harus memiliki informasi yang lengkap dan dapat membuat keputusan sepenuhnya dengan rasional untuk hasil yang optimal ya. Jadi pendekatan yang klasik itu mengambil keputusan yang paling optimal dalam suatu kondisi. Ya, ada beberapa karakteristik ya. Yang pertama ditekankan yaitu rasionalitas penuh, mengutamakan optimalitas dan harus berbasis data. Di situ dicontohkan misal pemilihan teknologi terbaik untuk proses produksi di sebuah perusahaan. Nah, ini merupakan pendekatan klasik. Kenapa klasik? Karena ini hanya mengambil keputusan yang paling ideal, paling optimal. Tapi kalau kita lihat dari contoh ini, masih ada nggak yang bisa dipertanyakan, diperdebatkan? Masih debatable nggak? Pasti. Apa coba ya teman-teman bisa kritisi di sini? Nih, Bapak ambil contoh misalnya. Apa? Teknologi itu kalau banyak orang yang tidak memanfaatkan secara maksimal seperti itu. Oh gitu, oke. Bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kira-kira apa yang bisa diperdebatkan dalam keputusan ini?
Kalau kita lihat sebetulnya ya, di sini dicontohkan pengambilan keputusan klasik itu misal pemilihan teknologi terbaik. Nah itu kan masih bisa dipertanyakan. Teknologi itu luas maknanya. Teknologi yang terbaik itu yang seperti apa definisinya? Nah disitulah merupakan celah atau kelemahan dari pengambilan keputusan klasik. Hanya mengambil yang optimal, tapi tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa yang lebih teknis atau lebih detail. Nah dalam konteks pengambilan keputusan kita kenal sebagai pendekatan klasik. Misal katakanlah teman-teman pernah mendengar visi misi bupati membuat suatu daerah itu ekonominya lebih baik. Tapi kan di situ masih debatable, masih bisa dipertanyakan. Ekonomi yang lebih baik itu indikatornya apa? Bagaimana strateginya? Nah, artinya statement tadi itu adalah pengambilan keputusan secara klasik. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya teman-teman bisa lihat dalam pendekatan kedua, yaitu pendekatan rasional. Jadi rational approach itu memiliki step-step ya. Yang pertama yaitu adalah identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi dan membuat alternatif. Ya, bedanya dalam pendekatan klasik adalah dalam pendekatan rasional ini ada beberapa opsi-opsi atau alternatif. Nah, ini yang paling membedakan, yang esensial. Kemudian memilih alternatif terbaik dan mengevaluasi hasil. Nah, kalau kita compare antara klasik ya dengan rasional tadi, yang paling membedakan apa? Kalau di pendekatan rasional itu kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Ada pilihan di sana. Jadi kita tidak langsung mengambil satu keputusan, tapi kita bisa memiliki berbagai opsi mana yang paling baik atau paling sesuai. Mungkin ada yang bisa mencontohkan nggak salah satu pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional itu contohnya apa? Yang teman-teman tahu, pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai alternatif. Pemilihan dekan, pemilihan kaprodi,